internasional ya. We're Bila, Natasha, and Naila. and we are so ready to serve. Serving Civil. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang civil servant which is ASN, dan kita akan ngebahas tentang merit sistemnya nih. Ngomong-ngomong tentang ASN nih Bill, kan kayak udah gak asing lagi di telinga kita sebagai anak negara nih. Sama kita juga udah mengambil matkul namanya MSD-MSP nih. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang aku pengen tanyain banget sih. Kalian kalau dulu pengen jadi ASN gak nih? Tuh, sebenarnya in this economy mau sih, karena kan ASN sekarang menjamin gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat sebenarnya ASN tuh orang-orang tuh banyak yang mau masuk ASN sampai berkali-kali tes, nunggu bertahun-tahun untuk masuk ke sistem yang katanya udah based on merit. Jujur iya banget, lagi dari segi benefitsnya ASN itu oke banget gitu. Tapi mungkin sebagai Gen Z aku ngeliatnya tuh banyak banget hal-hal yang apa ya, kurang bener gitulah dari sistemnya. Kalian ngerasa gak sih? Ngerasa banget sih, kayak ada beberapa hal yang janggal, terutama kalau mereka udah menjabat bertahun-tahun. Setuju banget sih, mulai dari seleksi CPNS-nya sampai jadi pejabat tingginya gitu. Sebenarnya aku juga penasaran gimana sih merit sistemnya diterapkan gitu. Hot takes aja sih ya guys. Aku tuh kayak berpendapat kalau misalnya di seleksi pertama kita mau masuk ASN itu pasti sistem meritnya oke banget, tapi pas udah jadi pejabat tingginya tuh kayak malah nggak diterapin dengan baik gitu. Jujur iya lagi, apalagi kita kan udah mempelajari berbagai macam merit system gitu, dan sebenarnya Indonesia tuh udah mencoba untuk mengaplikasikan hal tersebut ke rekrutmennya ASN. Dari kita lihat kayak ASN itu harus ada tesnya, IELTS-nya, wawancaranya, dan bahkan ada skor nilainya yang paling bagus untuk nempatin jabatan tersebut gitu. Iya benar, tapi sebenarnya aku juga wondering nih, kenapa sih sistem rekrutmen itu udah oke banget tuh merit sistemnya, tapi pas udah jadi pejabat tinggi itu malah menunjukkan performance yang gak kita harapkan gitu loh. Nah, not even the bare minimum. Contohnya kayak Menteri Pariwisata gitu ya. Aku lihat dia wawancara sama sebuah media, tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan tentang pariwisata itu sendiri. Terus abis itu juga ada rapat sama DPR, tapi nggak bisa menjawab pertanyaan mengenai anggaran dari program yang beliau laksanakan sendiri gitu. Jadi kayak menurut aku pas jadi CPNS kita memang banyak tesnya, banyak tahapannya, bahkan yang tadi Bila bilang gitu ya, kayak sampai bertahun-tahun. Tapi kenapa ketika mereka udah menjabat, punya jabatan tinggi, kok justru malah kompetensinya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya. Tapi bisa juga karena ini kali ya. Jadi kalau menteri itu kan ditunjuk langsung oleh presiden, mungkin bisa faktor dari Apalagi situ. itu lulusan univ luar negeri kan. Sebenarnya kalau kita lihat juga banyak pejabat Indo yang labelsnya pendidikannya tuh bagus, tapi pas kerja nggak menggambarkan gitu sama labels-labels yang mereka buat. Kayaknya itu berkaitan banget sama yang udah kita pelajari namanya manajemen ASN-nya yang kurang baik aja deh guys. Karena sebenarnya tujuannya kan untuk menyaring talenta-talenta yang bagus, ASN yang kompeten, adil, dan jujur untuk masuk ke dalam sistem dengan cara merit system itu sendiri kan, yang itu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Ya, technically sebenarnya manajemen ASN itu pengelolaan ASN biar menghasilkan ASN yang profesional, punya nilai dasar, etika profesi, dan juga harusnya bebas gitu dari intervensi politik, korupsi, nepotisme, dan juga kolusi. Nah, nilai-nilai yang tadi udah aku sebutin sebenarnya harus mereka jaga gitu, even mereka udah punya jabatan. Betul banget. Jadi kita sebenarnya butuh yang namanya pola karir ASN yang lebih terstandar lah ya, supaya mereka tuh ingat terus tujuan mereka masuk ke dalam sektor publik tuh sebenarnya untuk melayani publik loh, bukan untuk memenangkan kepentingan pribadinya aja, ya nggak? Betul. Terus kalau kita bahas mengenai kepentingan pribadi kayak korupsi, kolusi, atau nepotisme, jujur ya menurut aku tuh kayak ASN itu kan mendapatkan banyak tunjangan, even kayak hal-hal tersier seperti laundry atau makeup, mereka ada loh anggarannya sendiri. Tapi kenapa gitu loh mereka masih harus melaksanakan korupsi, padahal kalau untuk kebutuhan tersier sendiri gitu, menurut aku bisa sih kita salurkan untuk pelayanan publik yang lebih membutuhkan dan lebih mendesak aja. Iya, makanya ASN yang baik sebenarnya harus memperhatikan gitu etika mereka, dan juga gak gelap mata sama iming-iming bagi-bagi jabatan, bagi-bagi dana gitu. Betul, tapi guys, by the way, kita back to the roots dulu ya, yaitu merit system nih. Jujur, aku punya opini mengenai merit system ini. Apa Itu, tuh? merit system tuh nggak adil nggak sih dari awal, guys? Serius gak sih Nat? Maksudnya kayak menurut gue pribadi ya, gue ngerasa merit system itu malah ngebuat kita jadi kompetitif untuk bisa masuk ke dalam sistem gak sih? Iya, tapi that means if you're not educated enough, you can participate in this meritocracy system, Nay. Jadi, orang-orang yang bisa berkompetisi di merit system adalah mereka yang memang sudah bisa mengakses pendidikan dari awal, dan mereka yang punya privilege untuk bisa belajar soal-soal. Apalagi kalau misalnya buku ASN itu kan juga nggak murah gitu ya kalau kita beli buku latihannya. Setuju sih, I mean aspek meritokrasi, tapi pendidikan aja belum aksesibel bagi lapisan masyarakat. Nah, itu harus sih kayak banyak yang emang milih lebih lebih nggak milih untuk pendidikannya, tapi mereka lebih milih untuk melanjutkan hidup mereka dan putus dari sekolah tersebut. Sampai akhirnya memutuskan untuk kerja aja langsung lah ya. Nah pas sampai di dunia kerja pun sampai akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan pasarnya gitu, karena sebenarnya negara kita tuh nggak nge-provide fasilitas untuk mendukung minat dan passion kita sehingga kita bisa bekerja di bidang yang kita minati, ya nggak sih? Ya, setuju banget. Apalagi emang kita harus ngeperbaikin dari pendidikannya dan juga dari pembangunannya harus merata. Jadi semua orang itu bisa berpartisipasi di sistem merit, dan mereka tuh punya kompetisi yang lawannya itu tuh setara sama mereka sebenarnya. Yes, dan sekarang aku jadi agak mempertanyakan gitu ya kayak we do apply a merit system now, tapi and then what? Gimana sama lapisan masyarakat yang bahkan mereka nggak mengerti ini tuh kompetisi tentang apa sih? Kita itu kayak harus ngapain untuk ikut dalam kompetisi merit system ini, karena mereka memang nggak bisa
mengakses pendidikan itu dari awal, bahkan masih ada yang nggak bisa baca, menulis, berhitung yang sebenarnya basic banget. Kalau gitu I think solusinya itu sebenarnya harus ke sistem meritokrasi yang beda nih. Kalau kita lihat kan sekarang lebih ke UAS ya, barat. Nah, kita harus melihat dari Asianya juga. Nah, sebenarnya guys, aku tuh udah pernah baca literatur yang ngebahas udah diterapin sama China. Namanya itu Confucian Meritocracy. Oke, jadi jujur gue baru denger sih Bill. Jadi gue penasaran deh, apa itu Confucian Meritocracy? Bisa dijelasin nggak lebih lanjut? Sebenarnya dia itu lebih upgrade version of was meritokrasi sih. Jadi kalau kita biasanya ngelihat meritokrasi itu ngelihatnya berdasarkan kompetensi aja, skillnya. Nah, tapi kalau di sini tuh kita harus melihat juga dari morality-nya itu gimana, seperti apa. Nah, ya menurut kalian gimana tuh kalau diterapin di Indo kira-kira? Jujur aku mulai kebayang sih mengenai Confucian meritokrasi ini, dan setuju sebenarnya kalau diterapin di Indonesia, karena roots dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu kan sebenarnya karena kurangnya nilai-nilai etika dan juga morality bagi pejabat setempat itu ya. Sehingga kalau kita memang menanamkan etika dan morality secara terus-menerus, nggak cuma pas pembekalan di awal, setelah mereka keterima tes di awal aja, tapi kayak sampai bertahun-tahun mereka menjabat tetap kita ajarkan morality tersebut, I think itu bisa meningkatkan kualitas ASN. Aku juga setuju banget sih sebenarnya, since kayak beberapa pejabat publik tuh recently kalau misalnya kita lihat-lihat berita lah ya, banyak yang mungkin kurang dari segi moralnya dan nggak bisa jadi panutan, ya soalnya dijadikan panutan untuk banyak masyarakat gak sih guys. Contohnya ya misalnya pas lagi demo DPR tuh, yang memicu demo DPR salah satunya tuh yang video yang anggota DPR tuh mengeluh kalau misalnya aduh kok jalanan ke kantor gue aku tuh macet banget gitu lah ya. Jujur itu hancur banget sih, maksudnya justru DPR lah yang harus membuat regulasi gitu kan terkait kemacetan untuk mengatasi kemacetan itu sendiri. Jadi menurut aku memang dari awal sumber daya manusianya itu juga harus sadar kalau mereka harus memaksimalkan tugasnya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, kompeten. Terus habis itu mereka juga harus menjaga keberlangsungan merit system di Indonesia yang sebenarnya udah potensial nih, cuma memang harus lebih dijalankan, lebih diperbaiki sampai tahun-tahun berikutnya aja. Ya, nah, jadinya kalau misalnya Indonesia udah nerapin apa yang kita sudah sebutin dan juga aktor-aktor yang bermasalah itu berkurang, kira-kira kalian gimana nih? Apakah lebih interested untuk masuk ASN selanjutnya? Apa mau langsung aja jadi pengawas?